Sahabat-sahabat yang terkasih, saya sekarang berada di pelataran Basilika Notre Dame Rosario di Lourdes. Anda bisa melihat ini basilikanya pas ada bunyi lonceng. Ya, saat ini pukul berapa ya? 1:45 dan ada bunyi. Nah, basilika ini sangat terkenal, dibangun pada tahun 1884 sampai 1889 dan menjadi sebuah tempat yang sangat indah karena kita bisa menyaksikan bagian yang paling bawah itu adalah basilika utamanya, kemudian di atasnya adalah basilika yang lebih kecil, ya, di mana orang boleh merayakan misa mana suka, mau di bawah atau di atas pun boleh. Dan di lapangan ini, lapangan yang cukup besar ini, setiap malam dari bulan Maret sampai bulan Oktober itu diadakan prosesi lilin, di mana para imam, bahkan ada uskup, ya, berkumpul di sini bersama segenap umat untuk mengadakan prosesi lilin mengitari lapangan ini. Dan setelah mengikuti prosesi lilin, mereka akan berkumpul bersama di Basilika Mayor ini, kemudian baru mereka ke Gua Maria, tempat penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette Soubirous. Nah, apa yang indah dari pelataran di Basilika Notre Dame Rosario ini? Kalau kita melihat di sana ada seperti taman bunga, tapi saya mau arahkan ke patung. Ya, patung itu sangat terkenal. Kita pasti langsung melihat bahwa oh, itu adalah patung Bunda Maria dari Lourdes. Ya, di sini menjadi favorit juga karena orang biasa foto grup di sekitar ini dan lain sebagainya. Lalu kalau kita mau lihat ke arah ini, memang agak bukit yang hijau. Ini adalah tempat yang juga sangat bagus karena orang biasa mengadakan jalan salib. Nah, kalau baru pertama kali mengikuti jalan salib di situ, tentu butuh kekuatan karena kita mendaki. Tapi jalan salibnya Yesus saja pikul salib lebih besar dan berat sampai di sana, apalagi kita. Ya, jadi kita akan melewati jalan itu dan mulai mendaki pelan-pelan, akhirnya sampai di Kalvari di atas puncak dari bukit ini. Kemudian kita juga melihat, ya, di arah sana, ya, ada orang yang berbondong-bondong sana. Tempat pertama yang sangat dikenal adalah gua di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous. Di situ juga menjadi tempat yang suci. Setiap peziarah yang melewati bagian dalam dari gua itu pasti akan menyentuh dinding dari gua dan ada yang kain sapu tangannya apa, mereka coba untuk menyentuh dinding gua itu, mencium tangan setelah menyentuh dinding gua itu, ya, penuh dengan devosi dan merasakan kesucian dari tempat ini. Dan tentu saja kehadiran Tuhan yang mereka alami. Kemudian ke sana lagi ada tempat pemasangan lilin. Lilin mau yang kecil atau mau besar, kayak lilin Paskah juga boleh. Dan yang paling ujung adalah tempat pemandian. Dulu sebelum COVID biasanya kita direndamkan di dalam bak yang sudah disiapkan, yang laki-laki, yang perempuan, di tempat yang berbeda tentu saja. Pada saat ini setelah pandemi, orang hanya bisa diperciki, mencuci muka dan juga meminum air yang disiapkan itu. Lalu satu hal yang juga tidak kalah penting adalah di belakang tembok ini, ya, kita tidak bisa melihatnya, tetapi bisa lewat jalan yang itu adalah tempat di mana kita bisa jalan salib, tapi jalan salib di jalan yang datar. Ini juga sangat favorit, banyak orang berbondong-bondong untuk pergi ke situ. Dan kita melihat di sini ada barisan orang-orang yang datang. Nah, kita ingat bahwa pada pesta Bunda Maria dari Lourdes tanggal 11 Februari itu menjadi hari orang sakit sedunia. Nah, orang-orang yang melewati tempat ini adalah orang-orang sakit
yang ada di sini, mereka datang dan berdevosi kepada Bunda Maria dengan harapan akan adanya mujizat kesembuhan. Dan memang banyak mengalami mujizat seperti itu. Dan nanti sore juga ada misa khusus untuk orang-orang sakit. Dan ini betul-betul menguatkan ya orang-orang yang sakit. Nah, dari pemandangan yang indah dari Basilika Notre Dame Bunda Maria Rosario ini, apa yang kita bisa pelajari bersama? Bahwa tempat ini menjadi sebuah tempat yang kudus. Orang-orang dari berbagai suku dan bangsa, bahasa yang berbeda-beda, beramai-ramai ke Lourdes. Berawal dari Santa Bernadette Soubirous yang orang yang sangat sederhana. Tapi ternyata Tuhan mencintai yang kecil itu sangat berarti. Dia yang kecil tapi memanggil orang-orang, bahkan orang-orang besar untuk datang ke sini untuk merasakan kasih Tuhan melalui Bunda Maria. Lalu yang kedua adalah di sini menjadi tempat yang mempersatukan semua orang. Siapapun yang datang ke sini tidak hanya sebangsa, tidak hanya sebahasa, tidak hanya seagama. Orang yang agamanya berbeda pun datang ke sini untuk merasakan pengalaman rohani yang sangat indah. Sungguh Lourdes itu menjadi tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Ayo, silakan datang ke sini dan merasakan sendiri kehadiran Tuhan melalui perantaran Bunda Maria. Kalau Anda kesulitan, silakan hubungi, saya endorse satu travel yang bagus, Galileo Tour. Saya berkali-kali bersama Galileo Tour dan tidak pernah merasa kecewa, tapi merasa bahkan tour leadernya, si Big Boss, itu menjadi kameramen saya sekarang ini. Thank you, Bro Mul. Dan satu hal yang terakhir adalah dari pelataran Notre Dame Lourdes, Notre Dame Rosario di Lourdes, saya Pastor John Laba SDB menceritakan pengalaman ini.